Hello gangs, back with me again Tia. Welcome to my YouTube channel. If you like this video, you could give a thumb, or if you don't like this video, you could press dislike or thumbs down. Okay, please comment, share, and follow my or subscribe my YouTube channel. Oke, malam ini kita mau narutan lagi ya, tarot lagi. Oke, jadi gini. Kemarin kan terakhir gue nanya tentang video yang terakhir tuh tentang enggak sih, video terakhir itu tentang nasib karir gue ke depannya ya Kak, karir dan keuangan gue ke depannya. Tapi sebelum video itu ada satu video gue upload di YouTube tentang gimana perasaan pilot gebetan gue yang pilot ini sekarang, gimana sekarang ini perasaan gebetan gue yang pilot terhadap gue. Nah, di sini kan gue memang feelingnya tuh ada dua, dalam arti gini, ada si pilot dan ada mantan gue. Pilot ini gebetan gue ini, gue entah kenapa rasanya yakinnya tuh dia soulmate gue, sementara mantan gue itu gue yakinnya sebagai twin flame gue. Nah, karena gue kemarin sudah menanyakan bagaimana perasaan gebetan gue yang pilot itu sekarang ini terhadap gue, itu sudah gue bikin videonya, sudah gue bikin tarotnya juga, dan gue jabarin satu-satu. Cuman sekarang biar adil nih, biar istilah kata seri satu sama, gue buat lagi video dengan pertanyaan sama, cuman kali ini subjeknya adalah mantan gue. Oke, bagaimana perasaan mantan gue sekarang ini terhadap gue. Oke, ini tadi udah gue shuffle, udah gue tebar dan udah gue pilih kartunya, dan hasilnya seperti ini. Oke, kita bedah satu-satu. Jadi gini loh ya, kan gue putus sama mantan gue, ya iyalah ya, namanya gue udah mantan pasti putus dong. Nah, di sini even kita sudah putus ya, nggak tahu kenapa ini kartu ini nih, romantic feeling ini keluar. Soalnya dia bilang gini, your feeling are real and worth exploring. Ini sih jujur kalau ditanya ke gue, tentang gue, apakah gue masih punya romantic feeling sama mantan gue? Kayaknya enggak ya. Soalnya ya karena dia kan putusnya juga gak baik-baik sama gue. Dia mutusin gue karena dia balikan sama mantannya kan, yang beda agama itu gitu kan. Jadi basically sih kalau ditanya feeling gue ke dia udah flat ya. Tapi nggak tahu ya kalau feeling dia ke gue gimana sekarang ini, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini romantic feeling, I don't know ini buat gue atau buat dia. Yang jelas kalau buat gue kayaknya enggak. Kemungkinan besar ini adalah buat dia. Dia masih merasakan romantic feeling terhadap gue. Ya gimana nggak merasakan romantic feeling, karena kondisinya gini, di sini kan gue tuh basically sebagai perempuan tuh nggak banyak nuntut waktunya dia, nggak banyak nuntut perhatian dia, dan nggak matre juga. Beda sama cewek yang mantannya itu, yang akhirnya dia balik ke mantannya itu. Cewek itu, si mantan ini, dia lebih kayaknya ya, kalau dilihat dari habitnya mantan gue dalam penggunaan WhatsApp. Mantan gue itu kebiasaan tidur di atas jam 12 malam. Sewaktu dia masih pacaran sama cewek itu, sama mantannya. Karena kayaknya mantannya itu nuntut waktunya mantan gue untuk berkomunikasi dengan nih cewek sampai tengah malam. Gak peduli sih nih cewek, mantan gue besokannya harus kerja pagi, mantan gue capek, ini perempuan gak peduli gitu loh. Yang penting ini perempuan pengen ngobrol, pengen chatting, pengen telepon, pengen video call, mantan gue ini, si Lucky ini harus ngikutin kemauan si perempuan itu. Nah, karena memang perempuan ini juga sifatnya keras dan memang yang demanding juga ya pasti ngeselin dong ya. Semua orang juga kalau kita berhadapan dengan orang yang demanding, ya pasti kita kesel gitu kan. Siapa juga sih yang suka saat
dipaksa-paksa kayak gitu. Tapi balik lagi, karena mantan gue tipikal bucin, jadi walaupun dia sebenarnya butuh istirahat, karena besok pagi dia harus karena besok pagi dia harus pergi kerja pagi, terus juga dia memang juga capek banget hari ini nih istilahnya, dengan pekerja dari kantor itu sudah menguras energi dan waktunya dia. Tapi karena balik lagi, karena mantan gue tipikal yang bucin, dan cewek ini nih mantannya si Lucky ini mungkin bisa nge-using sisi bucinnya Lucky, jadi bisa memanfaatkan sisi bucinnya si Lucky. Jadilah cewek ini nuntut untuk istilahnya diladenin lah, entah di telepon atau video call atau chat sampai tengah malam gitu lah, sampai lewat tengah malam, sampai pagi buta. Bahkan terkadang gue lihat dari, kok gue bisa tahu gitu, Lucky itu kok bisa gue tahu si Lucky itu sampai online dengan cewek ini sampai tengah malam. Karena Lucky itu orangnya gini, punya habit itu kalau dia posisinya putus sama tuh perempuan, ini si Lucky sama mantannya itu, sama nih cewek, kayaknya hubungannya putus nyambung. Jadi gini, gue lihat habitnya dia, dan habitnya Lucky itu sangat bisa kebaca, karena habitnya Lucky itu, pola habitnya dia tuh itu aja gitu loh. Jadi di repeat terus sama dia. Jadi karena dia pola habitnya kayak gitu, jadi kebaca sama gue. Dan gimana caranya gue ngelihat, kebetulan gue juga insomnia. Gue kadang-kadang pasti kalau dalam posisi kerja, iya gue PH jam 12 malam gue udah tidur. Tapi saat gue lagi gak kerja kayak gini, gue tuh biasanya tidur ya di atas jam 2, entah jam 2 atau jam 3 gitu kan. Bahkan kadang bisa subuh. Jadi selama gue gak tidur ini, gue tuh ya kadang gue juga suka iseng-iseng aja gitu ngecek WhatsApp. Nah itu gue lihat jam-jam 1, jam 2 tuh Lucky statusnya masih online. Dan itu kalau gue lihat dia masih online, gue akan pantengin sampai dia bener-bener udah stop online. Nah kan bisa kelihatan tuh lesnya, kalau dia udah stop online, dia udah berhenti online, kan kelihatan tuh lesnya dia tuh kapan. Nah itu yang gue lihat, lesnya dia. Kalau posisinya dia masih jadi sama perempuan ini, pokoknya nggak putus ya, lagi jadian statusnya sama perempuan ini, itu lesnya Lucky itu sekitar jam 1, jam 2 pagi, jam 3 pagi, setengah 4 kadang. Berarti kan sepanjang itu ya dia online. Karena gue juga kan sepanjang dari jam 12 sampai ke jam 3 atau setengah 4 pagi itu, gue sering-sering ngecek gitu, sering-sering ngecek lesinnya dia. Dan pas gue ngecek lesinnya dia, status dia tuh online. Jadi otomatis kalau online kan ya online gitu kan, kecuali kalau memang dia udah log off, ya berarti ada kelihatan tuh status lesinnya dia, kapan dia login gitu kan. Nah ya statusnya tuh online, sepanjang malam tuh online. Dan benar sesuai dugaan gue, dia itu mengakhiri pembicaraan dengan mantannya itu entah lewat video call atau lewat telepon, itu sekitar setengah 3 pagi atau setengah 4 pagi gitu kan. Nah kalau dia udah selesai begitu, biasanya si Lucky langsung tidur. Nah karena habitnya Lucky yang kayak gitu, jadi gue mengambil kesimpulan ini perempuan demanding waktunya Lucky. Padahal ini perempuan tahu Lucky itu kerja, Lucky itu capek gitu kan. Lucky butuh istirahat, tapi tetap aja emang dasar demanding ya. Soalnya mantannya Lucky itu, kalau nggak salah Lucky pernah bilang kelahiran Oktober sekitar tanggal 20 ke atas, which is itu Scorpio. Dan Scorpio itu gue tahu sifatnya seperti apa. Kalau udah punya kemauan itu harus dapat, dan mereka tuh sangat demanding banget gitu loh. Kalau kemauannya nggak diturutin, itu mereka bisa ngamuk, bisa ngambek gitu. Dan Lucky, dasarnya emang mantan gue si Lucky itu bucin ya, daripada cewek ini ngambek ya akhirnya diturutin lah gitu. Tidurnya si Lucky jadi kurang gitu kan. Nah dari situ gue ngelihat perempuan ini punya habit yang, pokoknya punya karakter yang memang tidak menyenangkan. Sebenarnya Lucky juga mungkin Lucky juga nggak nyaman sama kelakuan perempuan. Tapi balik lagi, karena Lucky orangnya bucin, jadi mau tidak mau ya dia nurutin apa kata perempuan ini. Nah beda sama gue
gue tuh nggak pernah kayak gitu sama Lucky. Gue tuh nggak pernah nge-torture dia, nggak pernah nyiksa dia sampai teleponan atau video callan sampai lewat di tengah malam tuh nggak pernah. Karena gue tahu besokannya Lucky harus kerja pagi, dan hari itu dia kerja pun dia pun capek gitu kan. Jadi karena gue jadi istilah kasarnya karena gue nauin perasaan, bukan perasaannya Lucky ya, nauin kegiatannya Lucky, pekerjaannya Lucky itu kayak apa. Jadi ya gue tidak mau memaksakan dia untuk ngeladenin gue chatting sampai lewat dari tengah malam sampai pagi buta tuh gue nggak mau, karena gue cukup tahu diri gitu loh. Kalau gue yang digituin gimana rasanya. Jadi karena gue juga nggak suka digituin, gue pun tidak akan gituin orang, sekalipun orang itu adalah sekalipun orang itu adalah pacar gue atau mantan gue tidak akan gituin orang, karena gue sendiri tahu kalau gue digituin sama orang, kalau gue saat gue lagi capek, saat gue lagi stres, sementara gue bisa harus bangun pagi, terus ada orang entah itu pacar, entah itu temen ngedemand waktu gue harus ngeladenin mereka chat sampai pagi buta, itu gue pasti gue tolak, karena gue sendiri nggak suka digituin, maka gue pun tidak gituin orang gitu loh. Basically-nya sih seperti itu pada dasarnya. Nah, karena mungkin gue tipikal orang yang lebih pengertian dan lebih nauin si Lucky ini, lebih perhatian juga daripada perempuan ini, daripada mantannya ini. Jadilah mungkin Lucky melihat sisi terbaik gue. Dia pasti akan compare dong, dia kan pasti compare antara gue dengan mantannya ini yang sekarang jadi ceweknya gitu kan. Baikan mana, baikan gue atau baikan cewek ini gitu kan. Dan setelah di-compare ternyata memang faktanya baikan gue. Dan mungkin kartu romantic feeling ini itu yang si Lucky rasakan, karena dia tahu gue baik, dia tahu kualitas gue. Karena dia tahu gue baik, jadi mungkin dia lebih merasa romantis atau merasa in love atau gimana gitu sama gue ketimbang sama ceweknya yang sekarang, yang mantannya itu, ya kan. Gue rasa sih ini yang Lucky rasain ke gue. Kalau gue pribadi sih, gue udah nggak ada rasa apa-apa ke Lucky itu, udah flat aja gue. Oke, kita bahas kartu kedua ya. Sini ada kartu, chemistry. Kan dibilang there's a strong magnetic attraction here. Kalau ditanya chemistry, yes, gue memang sama Lucky saat masih jadian sama Lucky ya, saat gue belum mematikan rasa gue memang merasakan adanya chemistry antara gue dengan Lucky, mantan gue itu. Dan ternyata benar, kejawab kan, kartu chemistry ini keluar. Ini ngomong-ngomong, gue yang gue bahas pertama ini kartu yang warnanya pink ini nih, ini Oracle Angels Romance ya, karena ini pertanyaan gue kan berhubungan dengan perasaan seseorang ya, berarti kalau perasaan seseorang berarti berhubungan dengan percintaan kan, makanya gue pakai Angel Romance Oracle Tarot card ini gitu kan. Oke, yang masalah chemistry tadi ini sudah terjawab ya, ternyata memang benar ada chemistry antara gue dengan mantan gue Lucky. Oke, kartu ketiga dari gue nya kan jujur gue sudah sengaja membuat perasaan gue tuh flat terhadap mantan gue. Ya, gue capek lah gitu kan, gue pengen move on juga kan. Nah, tapi jujur kalau kita bicara move on ya pasti gue move on. Kenapa? Karena gue ngerasa mantan gue ini nih kayak apa ya, udah kayak nggak bisa dipercaya lagi. Karena kan juga putusnya nggak baik-baik. Putusnya juga karena ada faktor orang ketiga kan, dari pihak dia bukan dari pihak gue. Berarti karena putusnya nggak baik-baik dan ada faktor orang ketiga dari pihak dia. Jadi jujur gue lost my trust, gue kehilangan kepercayaan terhadap Lucky. Tapi balik lagi, pas gue kocok, ternyata kartu ini keluar. Dibilangnya it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi intinya, kalaupun gue mau balikan lagi sama mantan gue Lucky, sebenarnya safe aja sih. Aman-aman aja gue untuk mencintai dia, dan aman-aman aja gue untuk
gue dan Lucky saling mencintai gitu. Kenapa dibilang di sini aman? Mungkin si Lucky pun juga sebenarnya mencintai gue kan. Soalnya kan di sini ada faktor, ada ini kan, ada kartu romantic feeling dan ada chemistry. Jelas dong dari kartu itu udah kejawab perasaan Lucky gimana ke gue, ya kan? Jadi tinggal gue nya nih, apakah gue mau lanjutin atau enggak, gitu kan? Apakah gue mau balikan atau enggak? Kalaupun gue mau balikan, karena gue juga kehilangan kepercayaan terhadap mantan gue itu, terjawab di kartu ini. Sebenarnya kalaupun mau balikan sama dia, sama si Lucky ini, sebenarnya aman-aman aja kata kartunya, gitu kan? Karena kartu ini keluar loh. Jadi istilah kasarnya, ya udahlah gitu loh. Kalau memang mau balikan, ya balikan aja. Toh aman-aman aja. Untuk kedepannya juga insya Allah nggak akan kenapa-kenapa gitu, nggak akan ada perhara atau masalah-masalah lagi gitu. Tapi balik lagi sih ke gue nya jujur, kalaupun memang aman untuk mencintai mantan gue, kalaupun memang aman untuk balikan sama mantan gue, tapi dari gue nya udah nggak mau gitu loh. Oke, ini ada kartu make the effort. Bilang di sini, great love is worth taking the step you're guided to take. Make the effort. Oke. Kalau memang di sini kasusnya gue yang harus make the effort, jelas gue nggak mau. Kenapa? Ya karena kan yang mutusin siapa? Yang mutusin kan bukan gue. Yang mutusin kan dia. Gue justru yang diputusin, gue yang jadi victim. Kenapa harus gue make the effort? Kalaupun mau balikan, ya harusnya dari dia dong. Logikanya aja sih. Istilah kasarnya, cinta sih cinta, tapi kan di sini putusnya juga nggak baik-baik. Mungkin kalau putusnya baik-baik, gue nggak masalah untuk make the effort duluan. Tapi karena di sini putusnya nggak baik-baik, udah nggak baik-baik, plus penyebab putusnya adanya orang ketiga dari pihak dia, which is kan nggak baik-baik putusnya ya. Nah, karena putusnya nggak baik-baik, dan gue di sini adalah victim, masa iya? Kalau memang misalnya gue sama mantan gue Lucky balikan, masa iya gue yang usaha duluan? Ya enggak dong, harus dia usaha duluan. Apalagi kan dari gue nya juga udah flat perasaan gue ke dia. Jadi memang harus dia yang usaha duluan. Kalau Lucky mau usaha duluan ngedeketin gue lagi, maka akan terjadi ini, retreat, dan akan timbul new love. Nih, definisi kata retreat, it's time to disconnect from the world. Sebenarnya bisa gue balikan lagi sama Lucky, karena kalau ditanya aman gak? Aman, kedepannya insya Allah gak akan ada masalah lagi. Kalau ditanya kalau diminta untuk make the effort, ya harus dia, bukan gue gitu kan. Dan kalau memang ternyata dia bener make the effort, ya kita harus nge-retreat, atau dalam arti nge-retreat tuh lebih ke mereview ulang hubungan ini tuh gimana, dan memulai dari titik nol lagi, memulai dari awal, dari titik nol. Istilahnya ya di retreat lah gitu loh. Jadi diperbaikilah hubungannya gitu. Mungkin Pak, dengan heart to heart conversation, lo maunya apa, gue maunya apa yang lo nggak suka, apa yang gue nggak suka gitu kali. Lebih ke gitu sih kalau proses retreat itu, ya kan. Jadi kita tuh lebih melihat ke dalam hubungan kita, ke dalam diri kita masing-masing, bukan melihat keluar, dan bukan menyalah-nyalahkan, bukan saling menyalahkan, tapi lebih melihat ke dalam. Jadi lebih ke kompromi gitu loh. Komunikasinya tuh harus dengan kompromi, karena kalau cuma komunikasi doang tapi nggak ada kompromi, ya susah juga sih. Yang ada malah batu sama-sama batu gitu loh. Dia keras, gue keras dengan kemauan kita masing-masing. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Kalau itu terjadi jatuhnya nggak bisa retreat gitu kan. Nah, kalaupun ternyata gue balikan dan si Lucky make the effort untuk deketin gue duluan, bisa kita retreat hubungan ini. Istilah kasar dicuci ulang lah. Bukan di rewind, tapi di playback lagi. Dijalanin lagi tapi dari titik nol, atau dari awal. Karena di sini kalaupun nanti si Lucky beneran make the effort dan hubungan kita pun retreat, jatuhnya nanti akan ada new love dalam hubungan ini.
Karena di sini bilang a new person has stirred your romantic feeling. Bisa juga sih ini new love datang dalam arti orang lain datang. Pastinya sih datang ke gue ya, karena kan di sini kartu new love kan gambarnya aja perempuan, ya kan. Kalaupun ini berhubungan dengan orang baru, ya orang baru itu datang dari sisi gue nya, bukan dari sisi Lucky-nya. Mungkin karena dari gue nya kan udah rasa gue ke mantan gue Lucky itu kan udah flat aja, jadi gue lebih expect orang baru datang ke diri gue gitu. Mungkin juga retreat di sini adalah gue harus nge-retreat diri gue sendiri supaya bisa menarik cinta baru ini datang ke dalam hidup gue, menarik orang baru ini datang ke dalam hidup gue, gitu kan. Di sini ada faktor children. Dibilang di sini your love life is being affected by children. Ini ada dua macam ya. Ini bisa benar-benar secara harfiah, benar-benar artinya anak-anak, anak bener. Tapi kalau dibilang Lucky punya anak, enggak. Gue tahu Lucky belum pernah menikah. Dia bukan duda dan dia nggak punya anak. Gue curiganya Lucky hubungannya hancur dengan cewek itu karena faktor anak. Berarti mungkin cewek itu sebenarnya punya anak dulu tanpa sepengetahuan Lucky. Mungkin, nggak tahu juga. Atau bisa juga children ini lebih ke sifat, yaitu ya childish ya. Kalau children kan biasanya sifatnya childish. Kalau dibilang lebih ke sifat, ya Lucky memang lebih childish karena dia orangnya nggak pedulian dengan apa yang terjadi. Jadi yang dia mau ya dia mau gitu, akan dia lakuin. Dia pengen balikan sama mantannya ya dia nekat balikan. Dia nggak peduli dengan perasaan gue gimana, nasib gue gimana, nanti kalau gue stres gue kenapa. Dia nggak peduli dengan masalah itu. Yang dipedulikan hanya balikan sama mantannya. Hanya itu yang ada di kepala dia saat itu. Nah berarti kan bener kan, kalau begitu caranya kan sama dengan egois ya, sama dengan sifat yang childish, ya kan. Nah gue nggak tahu ya, mungkin hubungan Lucky sama mantannya sudah putus karena itu mungkin kalau ini berhubungan, kartu children ini berhubungan dengan benar-benar ada seorang anak, ya berarti ini anak dari anak mantannya ya. Berarti mantannya itu punya anak. Dan mantannya itu baru bilang terakhir sama Lucky. Dari awal Lucky balikan sama dia, Lucky nggak tahu kalau mantannya itu punya anak. Di sini ada dibilang religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ya benar. Sini balik lagi, kalau ini berhubungan dengan gue, kartu religious factor ini berhubungan dengan gue, ya berarti di sini masalah Lucky ini gue serahkan ke Tuhan. Ini enaknya bagaimana? Apakah Lucky yang mau jodoh gue, mantan gue yang akan menjadi jodoh gue, atau gebetan gue yang pilot yang menjadi jodoh gue? Tapi feeling gue sih lebih ke kartu religious factor ini lebih ke mantannya si Lucky. Mantannya Lucky yang sekarang jadi ceweknya Lucky. Kayaknya hubungan mereka tuh mungkin bubar. Feeling gue sih kayak mungkin bubar. Karena kalau dilihat dari lesinnya si Lucky di WhatsApp, itu sih sekarang dia tidur di bawah jam 12. Berarti kan nggak bisa biasanya tuh. Berarti kalau dia tidur di bawah jam 12 secara teratur tiap hari terjadi kayak gitu, berarti memang benar Lucky itu udah putus sama mantannya. Mungkin kenapa dia putus ya ini karena ada faktor children dari sisi mantan. Mungkin si mantannya itu pas balikan sama Lucky ternyata sudah punya anak, tapi dia nggak ngomong sama Lucky. Dan juga karena memang faktor beda agama kan, religious factor. Kalau itu mah beda agama memang sudah menjadi isu awal dalam hubungannya Lucky dan mantannya itu. Oke, jadi gini, ini kan balik tuh karena ada make the effort, ada is it safe for you to love, juga ada retreat. Ini ketiga kartu ini, yang ini dan ini. Kalau memang ini artinya kartu balikan, bisa sih gue sama Lucky tuh feeling like honeymoon, karena bottom of the deck dari angel oracle, dari romance angel oracle tarot card ini, bottom of the decknya adalah kartu honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Ini bisa berarti honeymoon beneran karena balikan
terus kita mungkin nikah, ada honeymoon, atau mungkin Lucky ngajakin gue traveling bareng untuk merayakan kita balikan lagi gitu loh, kita jadian lagi. Tapi kayaknya gue ogah. Oke, itu definisi dari sebaran pilihan yang diambil dari Angels, Romance, Oracle, Tarot card ya. Nah sekarang kita baca dari card Tarot Rider-nya. Oke. Di sini ada The Lover. Jelas ya kalau ada The Lover itu artinya. Kalau ada The Lover berarti itu artinya apa? Berarti ya sebenarnya gue sama mantan gue Lucky itu saling mencintai. Kalau nggak ada kasus kalau nggak ada kasus orang ketiga dari pihak Lucky, ya mungkin gue masih sama dia, masih sama Lucky. Karena memang pada dasarnya gue dan Lucky memang masih saling mencintai sebelum ada kasus soal cewek itu, gitu kan. Oke, di sini ada kartu The Devil. Devil itu represent zodiak Capricorn, dan Lucky sendiri memang zodiaknya Capricorn. Nah, tapi bisa juga The Devil di sini sifatnya tuh toxic relationship. Toxic ada dua macam juga nih, dilihat dari sisi mananya. Kalau dan gue rasa dua-duanya toxic ya, dari kedua sisi. Dari manapun dilihat, kedua sisi itu adalah toxic. Kalau lihat dari sisi gue dan Lucky, hubungan kita toxic, dan yang menjadi toxic dalam hubungan gue dan Lucky ya si Lucky sendiri, karena kan dia yang ninggalin gue karena balik sama mantannya. Tapi kalau dilihat dari hubungannya Lucky dengan cewek itu, yang menjadi orang yang toksik di dalam hubungan mereka ya udah pasti cewek itu. Cewek itu. Kenapa gue bilang cewek itu toksik? Karena cewek itu punya sifat yang demanding. Sementara Lucky pada dasarnya ya mungkin orang kalau dipaksa sesekali oke lah mau nurutin. Tapi kalau sering-sering, kalaupun diturutin juga ujungnya kan terpaksa, ada perasaan terpaksa. Nah, cewek itulah sifat ceweknya yang keras, itulah yang menjadi hubungan Lucky dan itu cewek toksik. Jadi karena toksik memang harus berakhir. Udah toksik, terus ada religious factor dari sisi si cewek. Mungkin juga ada children juga dari sisi cewek, dari sisi itu cewek. Jadi no wonder hubungan mereka putus. Oke. Di sini ada kartu The High Priestess. Ini gambar cowok orang ada di tengah pilar, di antara dua pilar ada pilar warna hitam, ada yang warna putih. Ini artinya keseimbangan. Dalam arti gini, dalam hidup itu harus seimbang, harus adil, nggak boleh berat sebelah. Kalau dia berat sebelah, let's say ini perempuan, mungkin sih kayaknya perempuan ini lebih represent Lucky ya, bukan gue. Nggak masalah sih di sini perempuan atau laki gambarnya, tapi yang jelas makna dari kartu ini yang jadi poin utamanya. Karena ini kedua perempuan ini berada di tengah-tengah antara dua pilar, dan pilar itu juga warnanya beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, which is good and bad. Badnya pasti warna hitam udah pasti represent bad, yang putih udah pasti represent good. Nah, di sini kondisinya karena kalau memang si Lucky itu adil, dia bisa menyeimbangkan antara baik dan antara sisi baik dan sisi jahat, antara hitam dan putih. Lucky pasti akan bahagia, terutama sama gue ataupun dengan siapapun dia pasti akan bahagia. Karena kan di sini ada ketidakseimbangan antara hubungan Lucky dengan mantannya, ya karena mantannya itu orangnya demanding dan sifatnya nyebelin, dan juga dibutuhkan keseimbangan juga dalam hubungan gue dengan Lucky. Karena yang di sini kan yang jadi dalam masalah gue, konteks gue yang mau jadi masalah itu adalah Lucky, ya kan? Karena dia yang toksik dalam hubungan gue dengan Lucky. Nah, kalau memang Lucky bisa bersifat dia bisa menyeimbangkan hubungan gue, otomatis Lucky tidak akan jadi orang yang toksik seperti ini. Lucky tidak akan mungkin menjadi the devil, ya kan? Kalau dia bisa seimbang. Tapi sepertinya Lucky lebih memilih ke pilar yang warna hitam.
karena dia lebih memilih kembali kepada orang yang sebenarnya ada isu sama dia, dan isu itu tidak bisa terpecahkan karena itu lebih ke prinsip. Kalau religious factor itu kan jelas ya, masalah agama itu lebih ke prinsip dasar setiap manusia gitu kan, dan itu tidak bisa digonta-ganti, tidak bisa dipaksakan gitu, karena berdasar ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu kan. Nah intinya itu seperti itu. Kalau memang Lucky bisa seimbang atau maksudnya dia tidak cenderung tergoda dengan si hitam ini alias si mantannya, ya otomatis hidup Lucky bisa lebih seimbang dan dia bisa lebih bahagia sama gue, dan dia tidak akan menjadi toxic person buat gue, ya kan. Tapi nyatanya di sini dia tidak bisa seimbang, dia lebih cenderung, mantan gue tuh lebih cenderung milih yang hitam, yaitu mantannya dia. Ya berarti ya dia toxic buat gue, yang jelasnya toxic, si Lucky jelas toxic buat gue gitu. Oke. Di sini ada King of Pentacles. King of Pentacles ini adalah orang yang memang punya uang, punya kuasa, punya jabatan. Dan jujur, kalau dilihat dari, kayaknya ini lebih ke Lucky. King of Pentacles itu juga represent zodiak Capricorn, karena kan represent Pentacles itu represent Earth sign. Earth sign itu yang masuk ke dalam Earth sign adalah Virgo, Taurus, dan Capricorn. Dan benar, zodiak Lucky kan Capricorn, ya kan? Dan di sini namanya juga King, pasti punya jabatan dong, jabatan tinggi, dan punya uang, ya kan? Kalau ini memang represent orang dalam kehidupan nyata, ini adalah Lucky. Lucky di kantornya memang punya jabatan dan dia punya uang sebenarnya. Jadi kalau dari segi masalah uang dan jabatan ya udah nggak masalah sih. Oke. Di sini ada kartu Nine of Cups. Nine of Cups itu adalah lebih ke happiness fulfillment, personal happiness fulfillment gitu kan. Dan di sini kondisinya adalah laki-laki. Laki-laki di atasnya ada 9 cups atau 9 cangkir. Laki-laki ini bahagia dan merasa fulfilled. Kalau balik lagi, Lucky bisa ini kayaknya lebih ke Lucky daripada ke gue. Lucky bisa seperti ini, Lucky bisa fulfilled seperti ini bila dia bisa menyeimbangkan hubungan dengan gue. Tapi nyatanya kan dia tidak imbang, dia berat sebelah, dia lebih berat ke Lucky, lebih berat ke pilar yang hitam, which is itu si hitam ini represent, pilar hitam ini represent mantannya dia itu ya, cewek itu ya, kan. Jadilah hidupnya Lucky itu sebenarnya harusnya bisa bahagia, jadinya nggak imbang gitu loh, karena ya dia tidak bisa menyeimbangkan antara hitam dan putih di sini. Makanya karena tidak bisa menyeimbangkan antara hitam dan putih, si Lucky lebih berat sebelah dan dia beratnya tuh ke pilar yang hitam. Berarti hubungan Lucky kan toksik. Kalau hubungan yang toksik, jelas tidak akan bikin bahagia, tidak akan membawa kebahagiaan. Namanya juga toksik, ya pastilah membawa bencana, bukan membawa kebahagiaan, ya kan? Oke. Di sini ada kartu Knight of Cups. Ada namanya Knights ya, prajurit lebih ke ya kesatria. Dia naik kuda dan dipegang cups. Cups itu represent perasaan. Dan Knight ini kudanya dalam kondisi sedang berjalan. Tapi dibilang cepat enggak, dibilang berlari enggak. Setengah berlari tapi juga tidak berjalan pelan. Ini feeling gue sih lebih ke Lucky ya. Lucky try to offer his cup again to me. Tapi sepertinya gue gak mau. Kayaknya sih kayak gitu kan. Terus di sini ada kartu The Sun. The Sun juga sama, artinya baik. Kalau balik lagi, semua yang Lucky bisa dapatkan kebahagiaan dia, ya kan, dia bisa make his life fulfilled gitu kan. He get his own fulfilled happiness. He get his own fulfilled happiness. Dia juga bisa dapat the sun, which is di sini suatu kebaikan, berkah, anugerah gitu kan. Karena kan namanya sun, matahari, itu kan anugerah dari Tuhan. Hidup manusia, makhluk
makhluk hidup di bumi tidak akan bisa berjalan dengan lancar apabila tidak ada desan. Kita semua akan mati, nggak hanya manusia, hewan, tumbuhan, itu semua mati kalau tidak adanya matahari, gitu kan. Nah, Lucky bisa mendapatkan berkah ini, si matahari ini, dan merasakan fulfilled contentment on his life bila balik lagi ke sini, bila dia bisa menyeimbangkan antara baik dan buruk ini, jadi nggak berat sebelah. Nah, karena berhubung dia tidak bisa menyeimbangkan, dia lebih pilih yang hitam, dia lebih berat ke yang hitam, pilar yang hitam, maka terjadilah toksik dalam hubungan dia dengan cewek itu, dan juga dalam hubungan gue dengan si Lucky. Toksik kan, karena toksik otomatis dia nggak akan bisa mendapatkan fulfilled contentment on his life, gitu loh. Sebenarnya ini yang dicari, fulfilled contentment on his life, itu yang dia cari, tapi dia nggak akan bisa dapetin ini karena dia tidak balance di sini, dan dia juga tidak akan mendapatkan anugerah the sun ini karena dia tidak balance di sini, ya kan. Dan gue, apapun yang terjadi dalam hidup mantan gue, mau dia berat sebelah dan dia lebih memilih cewek itu, dan ternyata hubungan mereka berubah menjadi toksik karena cewek itu yang sifatnya demanding, itulah yang nge-trigger hubungan mereka menjadi toksik. Apapun yang terjadi sama hidupnya Lucky, meskipun Lucky tidak mendapatkan anugerah the sun ini dan tidak mendapatkan his fulfilled contentment on his life, karena dia tidak imbang, karena dia tidak stabil, karena dia tidak equal give and take, dan akhirnya hubungannya dia dengan cewek itu menjadi toksik, ya kan. Apapun yang terjadi sama hidupnya dia, sekalipun hidup dia carut marut, sekalipun hidup mantan gue carut marut, itu nggak ada ngefeknya ke gue, karena gue di sini bahagia. Di sini Knight of Pentacles. Knight of Pentacles di sini melambangkan seorang perempuan lagi senyum, megang burung, di belakang dia ada kebun dan ada pohon duit, dan perempuan ini juga pakai baju bagus, which is perempuan ini bukan perempuan miskin, perempuan ini perempuan tajir, karena lihat bajunya mahal, ya kan, bukan baju ecek-ecek, bukan baju kaleng-kaleng, ini baju yang mahal, kelihatan baju seperti baju kerajaan. Kartu Nine of Pentacles ini represent contentment on this girl's life, dan girls di sini, cewek di sini, di kartu ini udah pasti represent gue, ya kan. Jadi apapun yang terjadi sama mantan gue tetap bahagia kok. Gue bahagia dengan diri gue sendiri, walaupun gue jomblo, tapi gue bahagia dengan diri gue sendiri. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa hubungan Lucky dengan cewek itu berubah menjadi toksik? Kenapa? Karena adanya justice. Setiap kali gue narutin mantan gue Lucky, kartu justice tuh hampir keluar setiap kali. Misalnya gue narutin tentang mantan gue 10 kali, kartu justice ini keluar at least 8 atau 9 kali dari total 10 spread readingan. Berarti memang benar, justice itu adalah pembayaran karma. Di sini ada orang yang terzolimi. Yang terzolimi siapa? Ya saya sebagai victim, ya saya terzolimi toh, bener kan? Karena saya terzolimi, tapi karena gue juga udah nggak dendam sama Lucky, ya kan. Sebenarnya gue juga mencari kebahagiaan gue sendiri, dan gue memang bener bahagia, gitu kan. Akhirnya karma berbalik. Yang tadinya Lucky dan jahatin gue, Lucky yang menjadi orang yang toksik dalam hubungan gue dengan dia, akhirnya berbalik hubungan Lucky dengan cewek itu ini berubah menjadi toksik, gitu kan. Ya karena Lucky sendiri membawa toksik ke dalam hubungan gue dan dia.
Nah, dia pergi ninggalin gue karena perempuan lain. Awalnya mungkin mereka bahagia, tapi karena ada justice di sini, ada pembayaran karma di sini, jadi semua dibalik sama universe. Yang tadinya dia Lucky bahagia, Lucky pun hubungannya dengan cewek itu menjadi toksik. Jadi apa yang dia perbuat ke gue, itu dia dapatkan dari cewek itu. Dan yang menjadi toksik dalam hubungan Lucky, yaitu cewek ini, yang beda agama ini nih, yang menjadi toksik dalam hubungan dia sama Lucky. Nah, di sini ada kartu bottom of the deck dari Tarot Rider ini adalah Page of Wands. Page of Wands ini lebih ke pembawa berita, lebih tepatnya sih berita bagus ya. Gua kurang paham sih di sini berita bagusnya buat siapa. Kemungkinan kayaknya buat gue. Entahlah berita bagus ini apa. Apa mungkin berhubungan sama karir gue, atau keuangan gue, atau new love ini. New love yang memang gue cari-cari. Karena memang gue kalau dibilang balikan sama mantan gue udah gak mau. Gue udah flat sama dia. Jadilah ya ini, gue menginginkan new love dalam hidup gue. Mungkin berita baik ini datang dari new love gue ini. Gitu loh saudara-saudara. Oke. Kayaknya gitu aja bacaan tentang mantan gue. Sumpah berat po energinya gue baca. Oke, kita ketemu lagi in the next video ya. Oke, see you guys, bye.